Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Tapi dari kelihatannya mukanya nggak baik-baik saja ya? Lapar. Beneran baik-baik nih? Ya, baik Pak. Lapar Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, karena waktu pembelajaran kita siang ini sangat sedikit, hanya 10-12 menit saja, langsung saja ya saya buka jam pelajaran fikih ibadah pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama, ada yang pernah tahu apa itu tayamum? Belum Pak. Kamu alamul, SMP-nya di mana? SD. SD di kampung Pak. Di kampung ada yang tayamum. Soalnya banyak air Pak. Oh, banyak air. Tayamum. Dari mbaknya, Mbak Nisa. Kalau siapa nama mbaknya? Alifia. Mbak Alivia. SD-nya di mana, Mbak Alivia? Kampung juga Pak. Banyak air juga. Banyak dekat sungai. Berarti kampung airnya apa gimana rumahnya? Pinggir sungai. Oh, pinggir sungai. Ya langsung saja, inilah pengertian dari tayamum. Tayamum dari bahasa adalah al-qasdu wa al-tawaju yang bermakna maksud dan mengarahkan. Adapun secara istilah adalah alternatif bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas ini bukan najis ya di sini anak-anak. Kalau najis itu jelas bentuknya kayak kotoran kambing, bulat-bulat, kotoran ayam, kotoran manusia. Kalau hadas ini keadaan ya kita dari bepergian jauh kena debu, kotor, tapi tidak kelihatan wujudnya dari mana kotornya, kecuali mukanya emang udah butek ya, berarti emang kelihatan. Nah, di situ menggunakan debu sebelum menunaikan sholat dalam Islam sebagai pengganti dari media bersuci premier, yakni wudhu dan mandi wajib. Jadi tayamum ini bisa dimaksud dengan kayak salah satu cara untuk bersuci. Kan sebagai umat muslim kita ini bersuci biasanya dengan wudhu, mandi wajib. Nah, ada di dalam saat-saat tertentu kita dibolehkan dalam tayamum. Seperti nah ini dia nih syarat tayamum. Yang pertama, sulit menemukan air. Yang dimaksud di sini sulit menemukan air adalah bukan air minum, bukan air kencing atau air kotor yang lainnya, tapi air yang bisa digunakan untuk bersuci. Saya tanya, Vino, kalau ada air di lumpur, apakah itu air bisa digunakan untuk bersuci? Gak bisa Pak. Kenapa? Karena kotor. Dari mana kamu tahu kalau itu kotor? Warnanya coklat Pak. Buter. Oh, air teh bersih apa kotor? Air teh itu bersih berjumur begini kan. Berarti air teh nggak bisa buat bersuci. Beda Pak airnya. Bisa apa tidak? Tidak. Nah, pinter. Kamu SD di mana? Hah? SD-nya di mana? Di pesantren Pak. Oh, pantes. Pantes. Salam buat mamanya ya. Iya. Syarat yang kedua, menggunakan debu yang suci. Nah, debu di sini sama seperti air tadi. Nggak bisa kita asal-asal pergi ke toko bangunan, masa ada debunya nggak? Itu kan pasir, beda. Iya, betul. Jadi debu yang di sini ya tempatnya bersih, berarti debu di situ bersih. Contoh, mungkin kita lagi di masjid, tiba-tiba kita lagi buka air keran, airnya habis. Nah, kita langsung bisa menggunakan debu di area masjid tersebut. Untuk syarat yang ketiga, mengerti cara tayamum. Udah ada yang ngerti anak-anak cara untuk bertayamum? Belum. Belum? Belum. Kamu belum? Belum semuanya? Berarti rumahnya banyak air dong? Iya. Alhamdulillah berarti ya. Jangan sampai kekurangan air, susah. Syarat yang ketiga mau kita tata cara tayamum nanti saya jelaskan. Syarat yang keempat, tayamum dilakukan dalam waktu sholat. Dalam waktu sholat? Ada yang bisa jelaskan? Didin, maksud yang poin nomor 4. Tayamum itu pas waktu sholat. Berarti pas kita sholat atau sebelum sholat. Berarti ini salah apa benar? Benar. Hah? Oh, kata-katanya kalah, tapi kalau ketentuannya Berarti nomor 4 salah apa benar? salah. Yang benar? Sebelum waktu sholat. Berarti harusnya tayamum dilakukan sebelum dalam waktu sholat. Ya. Benar. SD-nya pesantren. Oke.
Iya, SD-nya di mana? Saya tahu SD-nya di SD. Di kota Pak. Kalau di kota, berarti banyak air. Banyak Pak. Syarat tayamum yang kelima, mengetahui arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Kalau itu udah pastilah ya, semuanya udah tahu arah kiblat. Selanjutnya, keadaan yang diperbolehkan tayamum. Yang pertama di sini ada jika tidak ada air, baik dalam keadaan safar, dalam perjalanan ataupun tidak. Ada yang bisa jelaskan? Yang bisa jelaskan saya kasih hadiah. Kurang aktif ya siswa-siswa kelas B ini kayaknya. Ya udah saya langsung jelaskan aja daripada membuang-buang waktu saya. Yang dimaksud di sini ada yang rumah di luar kota tidak? Tidak Pak. Kamu dari mana rumah? Dari kampung Pak. Berarti luar kampung. Dari kampung Pak. Oh, berarti dari sini arahnya jauh apa dekat? Dekat Pak. Dekat. Yang jauh? Pino. Ya Pak. Jauh apa dekat rumahnya? Jauh Pak. Jauh. Pernah nggak dalam perjalanan tiba-tiba nggak ada air? Pernah Pak. Terus kamu sholat apa nggak sholat? Waktu kalau naik bis kan waktunya nggak cukup Oh, Pak. iya. Jadi nggak sholat. Selain naik bis nggak pernah naik motor gitu? Motor sholat Pak. Oh, naik motor sholat. Ya, tapi ada musola. Ada airnya. Ada Nah, air. yang dimaksud di poin pertama adalah ketika kita dalam perjalanan jauh atau safar atau kita contohnya berhenti di suatu masjid tapi masjid itu tidak menyediakan air, kita boleh tayamum. Yang kedua, terdapat air dalam jumlah terbatas bersamaan dengan adanya kebutuhan lain yang memerlukan air, misalnya untuk kebutuhan minum dan memasak. Nah, ini contohnya seperti ada yang suka naik gunung, daki gunung atau backpacker atau mau pantai, di pantai ada air ya. Niko Pak. Niko, sering naik gunung? Iya Pak. Berarti betisnya gede dong? Iya kan Bang? Iya Pak. Nah di sini misalnya kamu Mas Daus, Mas Alamu daki sama-sama gunung Merapi, cuman bawa 3 botol aqua yang seliter. Kan pada saat itu kalau kita gunakan itu air buat wudhu, berarti kita tidak bisa masak mie, tidak bisa minum air, bisa meninggalkan dehidrasi. Nah pada saat itu boleh kita menggunakan tayamum ketika wudhu. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang belum paham? Paham semua. Paham semua? Alhamdulillah. Yang poin ketiga, adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan atau semakin lama sembuh dari sakit. Yang suka naik motor? Ada yang suka naik motor? Bismillah. Mas Vino, suka naik motor? Suka Pak. Jauh? Jauh. Udah pernah kemana aja Mas Vino? Jakarta Solo. Pernah jatuh nggak? Jangan Pak. Oh, berarti belum pernah. Alhamdulillah. Oh ya udah, berarti contohnya mas yang lain, mas yang lain. Ya. Contohnya seperti ya misalnya saya ya lagi motoran mungkin ke Surabaya atau ke Malang, alhamdulillahnya jatuh, lecet nih dari tangan sampai lengan lecet. Ya. Kalau saya berwudu pada saat itu, otomatis kan luka tidak boleh terkena air. Tuh, perih, Pak. Dan itu yang dimaksud dari poin ketiga tersebut. Paham? Paham. Mas Didin? Paham. Poin keempat, khawatir kedinginan jika bersuci dengan air dan tidak adanya yang dapat menghangatkan air tersebut. Yang di rumahnya nggak ada kompor? Nggak ada ya. Semuanya ada kompor ya di rumah. Ada Pak. Nah ini buat kita yang hidup di iklim seperti Indonesia atau mau di kampung, mau di kota, pasti ada alat untuk menghangatkan air. Contohnya itu kompor, mungkin dispenser atau segala macam lainnya. Mungkin untuk kondisi yang keempat itu lebih di tempat pegunungan atau dataran tinggi yang emang benar-benar dingin, yang airnya kalau kita pakai wudhu sampai tangan kita mati rasa, nah itu baru nggak boleh. Selanjutnya tata cara tayamum. Yang mau ngajarkan tolong dong. Masa harus gurunya yang aktif? Kita kan sama-sama belajar di sini. Mas Alamul sepertinya mukanya sangat excited untuk mencontohkan tayamum. Siapa yang mau mencontohkan Mas Alamul? Mas Diko baca dari nomor 1. Yang pertama mengumpulkan kedua telapak tangan. Mas Diko tolong baca nomor 1. Yang pertama mengumpulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan. Seperti ini. Mas Daus, poin nomor 2. Menyiapkan kedua telapak tangan
Belum dicontohin, saya contohin dulu biar benar. Setelah seperti ini, jangan keras-keras suaranya, biasa aja. Nah. Mas Didin, poin nomor 3. Menyapu wajah dengan kedua telapak tangan. Usahakan semua bagian yang enggak terkena rambut kena semua. Iya Pak. Paham? Ah. Mas Ida nomor 4 bisa dibaca kelihatan? Bisa. Bisa. Menyapu Baca. punggung telapak tangan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Sudah kan kok? Ini. Lihatin bener-bener. Iya Pak. Tuh. Udah ngerti? Ngerti. Yang lain udah pada ngerti belum? Ngerti Pak? Ya silakan Mas Ramul. Masih Nanti depan. Iya. Berarti nanti semisalnya di rumah kalian atau lagi pulang kampung atau lagi di perjalanan, kalau tidak ada air bisa digunakan tayamum. Kan sudah saya ajarkan nih siang ini gimana tata cara tayamum. Ya seperti gambar berikut. Langsung saja. Kesimpulan. Sekarang dari siang ini ada yang bisa ngasih saya kesimpulan tidak? Gunanya atau benefitnya belajar tayamum dari mbak-mbaknya mungkin? Mas Didin sepertinya paham ya? Tayamum itu pengganti wudhu Pak. Ya, saya tahu, semuanya juga tahu pengganti wudhu. Ya. Pada saat apa dia pengganti wudhu? Pada saat dingin terus airnya kurang, terus perjalanan. Kata lagi, udah. Berarti besok minggu depan kan kita ada ulangan harian. Mohon dibaca lagi materinya segala macam, dihafalin. Kalau ada soal tayamum, berusaha dijawab semaksimal mungkin. Jangan dikosongkan, minimal dijawab. Yaudah, sekian ya pelajaran kita siang hari ini. Kalau ada kurang atau salah dari kata-kata saya, mohon dimaafkan. Kita masih sama-sama belajar di dalam ruang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.